Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari kita persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari lepas hari kami bisa lewati itu semua karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya saat pagi hari ini kami datang bersujud di kaki Tuhan, mengucapkan rasa syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara kita angkat pujian. Ku datang padamu, membawa pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak dipuja, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Katakan ku datang padamu. Sanggup
Setiap waktu, setiap saat Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami beruntung punya Bapa yang baik seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami bersama dengan Tuhan. Di dalam kami Tuhan, kami bawa hidup kami untuk memuji menyembah Tuhan. Kami persembahkan persembahan puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan di tempat ini, di hati kami, di jiwa kami Tuhan. Mohon campur tangan-Mu Roh Kudus dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Suasana surgawi mengalir di rumah Tuhan saat mulai ibadah sampai selesai ibadah, sehingga setiap jemaat boleh merasakan jamahan Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami yang lain ke dalam tangan Tuhan, yang mungkin saat ini masih di perjalanan. Kiranya Tuhan tuntun setiap langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini, dan kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan selana-selana yang kami pakai ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sucikan, kuduskan terlebih dahulu Tuhan. Kami serahkan pelayan Tuhan yang ambil bagian saat pagi hari ini. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami untuk melayani Engkau. Oleh sebab itu mohon Tuhan kekuatan yang dari Tuhan berikan buat kami Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kau angkat segala kelemahan tubuh kami, dari ujung kami sampai ujung rambut, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hancurkan Tuhan, sehingga kami dengan kuat kuasa yang dari Tuhan melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Kami serahkan ruangan ini, tempat ini, hati kami, jiwa kami, biarlah Tuhan segala penghalang, penghambat, Kau angkat, Kau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus saja menaungi tempat ini, menaungi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, kekalah namanya selama-lamanya. Sebab Allah kita telah bangkit menyayangi kita. Mari saudara, kita angkat pujian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Yesus. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman begitu.
masih semangat memuji Tuhan, saudara. Kita tidak usah mandang kiri kanan dan jemaat atau tidak ya, saudara. Kita memuji Tuhan bukan untuk saudara kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat untuk memuji Tuhan, karena kiri kanan kita ada Tuhan, bahkan sekeliling kita juga ada Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari Tuhan selalu ada. Amin, saudara. Karena pujianku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Haleluya. Ku percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku minta Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia kita akan tenang melewati semua musuh. Diriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamamu. Saya bilang saudara bangkit berdiri, kita akan puji lagi saudara. Kiri kananku ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kita akan kali puji saudara. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dalam hidup kami. Haleluya, kami selalu memandang Engkau Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Haleluya. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan sekali lagi. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Selamat dulu saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami setiap saat. Tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan
puji-pujian yang kami berikan, kami senangkan Tuhan. Jika sebentar lagi Tuhan, kami mau persembahkan persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi, begitu juga dengan yang belum sempat memberi. Kiranya berkati juga Tuhan, sehingga lain waktu mereka juga bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan persembahan kami Tuhan dengan rasa syukur, rasa terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Engkau berkati persembahan kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan setiap saat sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Untuk yang bertugas, saya silakan untuk melayani. Kita angkat pujian hitung berkat-Mu sama bersatu. Kalau angin ribut pukul hidupmu, sia-sia bikin susah hati. Hitunglah berkat kita seperti satu, begitu banyak saudara. Berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau angin ribut pukul hidupmu, sia-sia bikin susah hatimu. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, dan herangkan kamu Tuhan serta-Mu. Hitung berkat-Mu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, Engkau lihat cintanya atas semua. Hitung berkat-Mu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, Engkau lihat cintanya atas semua. Engkau lihat cintanya atas semua. Engkau lihat cintanya atas semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Persembahan yang kita berikan dengan rasa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, tidak semua dapat kami miliki Tuhan, tapi kami percaya rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Walau kami tidak dapat melihat rencana Tuhan dalam hidup kami, tapi kami tetap percaya begitu baiknya Tuhan dalam hidup kami. Rancangan Tuhan tak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari saudara, kita angkat pujian. Ku sadar tak semua dapat ku miliki Tuhan,
Tidak semua kami dapat miliki dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya rancangan-Mu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat kekuatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang tak Kau berikan buat kami. Walau kami tak bisa berharap banyak kepada Tuhan, tapi ajar kami untuk tak percaya sepenuhnya, untuk selalu memandang Engkau Tuhan. Kami punya banyak keterbatasan dalam hidup ini Tuhan. Oleh sebab itu kami memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Kadang mata kami tidak bisa melihat kebaikan-Mu ketika masalah persoalan dan tekanan datang bertubi-tubi. Namun sekalipun kami tidak bisa melihat, biarlah kami tetap percaya Tuhan baik buat kami. Oleh sebab itu teguhkan kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru buat kami, memberikan semangat yang baru buat kami, dan bahkan memberikan perubahan dalam hidup kami. Sekarang berfirman Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ternyata banyak yang lebaran hari ini ya. Sehingga tidak banyak yang hadir pada pagi hari ini. Tapi gak apa-apa, secara dulu kita gak usah memandang ke kiri ke kanan, karena kita tahu kita datang mencari Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan bicara tentang hidup karena percaya, yang akan saya dasari dari beberapa ayat di dalam Injil Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20. Saya akan baca beberapa ayat saja. Bentar ya.
Yohanes pasal 20 kita baca ayat yang ke 29. Judulnya ayat 24 sampai 30 atau 29 adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tapi kita baca ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus ternyata tidak membuat serta-merta murid-murid Yesus percaya. Enggak. Sekalipun kesaksian Maria Magdalena, Maria ibu Yesus yang masuk ke kubur dan kubur telah kosong. Kemudian mereka ceritakan kepada persekutuan yang diadakan oleh murid-murid, dan ketika Petrus mendengar, Petrus kemudian berlari menuju kubur, dan ternyata kubur itu kosong, dan Petrus bersaksi juga. Dan ternyata tidak semua murid langsung percaya. Karena itulah maka setelah kebangkitan Tuhan menampakkan diri beberapa kali kepada para muridnya. Kepada dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus, ketika mereka sedang berbincang-bincang, kemudian Yesus berada di tengah-tengah mereka dan mereka nggak menyadari itu. Baru setelah mereka sampai ke Emmaus, mereka duduk bersama, mereka makan bersama, kemudian memecahkan roti, baru mereka sadar bahwa itu Yesus. Ketika dalam sebuah pertemuan malam bersama-sama murid-murid Yesus, kemudian ketika pintu-pintu terkunci, jendela-jendela tertutup, lalu tiba-tiba Yesus masuk ke situ. Hanya Thomas yang tidak ada waktu itu. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang berdoa. Dan waktu itu murid-murid percaya. Tinggal Thomas yang waktu itu tidak ada, bukan? 8 hari kemudian setelah pertemuan itu, pertemuan dilakukan lagi dan di situ ada Thomas. Pintu sudah terkunci, jendela sudah tertutup, malam mulai datang. Tiba-tiba Yesus masuk ke situ. Thomas berkata, kalau aku tidak melihat sendiri dan mencocokkan tanganku ke tangan yang berlubang, aku tidak percaya. Lalu Yesus mendekati Thomas, dan Yesus berkata, sambil membawa tangan yang berlubang paku ke hadapan Thomas, taruhlah tanganmu, jarimu di telapak tanganku. Setelah itu baru Thomas percaya. Tapi ayat 29 Tuhan berkata, karena kamu sudah melihat, kamu percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Nah, saudaraku, jadi Yesus berkata-kata seperti itu bukan hanya buat Thomas, tapi buat kita semuanya. Kalau Thomas melihat itu langsung percaya, itu sudah wajar lah. Tapi ada kalanya Tuhan menuntut kita enggak harus melihat, tapi kita percaya. Saya enggak pernah melihat Yesus tuh. Secara muka demi muka enggak pernah saya lihat Yesus. Enggak seperti orang-orang yang lain. Sering mereka berkata, saya melihat sinar putih, saya melihat tangan berlubang. Saya kok belum pernah, saudaraku. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Saya tidak perlu melihat Dia, cukup saya percaya.
Saya percaya adanya surga, saudara. Sekalipun saya belum ke sana loh. Saya belum melihat surga, tapi saya percaya surga ada. Dan saya akan ke sana bersama dengan keluarga dan jemaat kita semua. Amin. Kita akan ke sana. Tapi saya belum pernah ke sana. Tapi saya percaya. Tapi ada banyak pendeta yang berkata, saya melihat surga, saya dibawa ke surga. Bahkan ada pendeta yang mempunyai travel surga dunia. Saya masih nggak paham itu. Ya banyak yang percaya seperti itu. Tapi jujur saya belum pernah melihat surga. Tapi saya percaya surga itu ada. Dan saya akan ke sana. Saya juga belum pernah melihat neraka. Saya nggak mau juga ke sana untuk melihat neraka ada atau tidak, nggak perlu saya. Tapi saya percaya neraka itu ada. Dan itu buat iblis dan sekutunya, bukan buat saya, bukan juga buat saudara, bukan. Tapi kita tidak perlu membuktikan langsung datang ke sana, kemudian kita lihat, oh itu neraka, nggak perlu. Nggak perlu, saudara. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat tetapi percaya. Kita nggak melihat kebangkitan Yesus secara mata kasat, enggak. Tapi lewat berita firman Tuhan, lewat kesaksian para murid, kita percaya, ya Yesus sudah bangkit. Dan kalau dia bangkit, maka kita punya masa depan. Dia bangkit, kita masih punya harapan. Dia bangkit, kita punya hidup seperti apa yang dia rancangkan. Jadi seperti itu. Tidak semua kita harus melihat. Bagaimana kalau Sadrak Mesak Abednego? Ketika mereka ditangkap karena mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka dibawa ke dapur api, diberi kesempatan. Sudahlah, sembah patung Raja Nebukadnezar, kau akan kami lepas. Tapi apa kata Sadrak Mesak dan Abednego? Kalau Tuhan menolong kami pasti ditolong. Tapi kalau Tuhan tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung Raja Nebukadnezar. Sadrak Mesak dan Abednego tidak pernah membayangkan ketika mereka masuk dapur api, bukan mereka bertiga saja yang di dapur api itu, tapi ternyata ada 4 sosok. Saya baca itu. Tapi kalau toh mereka hanya bertiga saja, mereka sudah berkata, kalau toh Tuhan tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung Raja Nebukadnezar. Sadrak Mesak dan Abednego belum melihat pertolongan Tuhan waktu mereka mengatakan seperti itu. Tetapi mereka percaya Tuhan pasti tolong. Tidak semua harus kita lihat dulu baru percaya. Tidak semua kita harus minta bukti. Kalau Tuhan sembuhkan saya mau ikut Tuhan. Minta bukti. Bagaimana kalau Tuhan tidak sembuhkan kita? Apakah kita nggak mau terima Tuhan dalam hidup kita? Ya, tidak semua kita harus minta bukti. Tuhan, saya minta bukti. Kalau kau berkenan atas hidupku, buktikan. Aku minta bukti ini. Kadang Tuhan nggak pernah kasih bukti. Tinggal kita mau percaya enggak Tuhan tolong kita. Tinggal kita mau percaya enggak Tuhan sertai kita. Tinggal Tuhan kita percaya enggak bahwa Tuhan sedang proses kita. Dan proses itu kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, maka hasilnya pasti baik dalam diri kita. Kita semua sudah diproses dalam bentuk yang lain-lain. Ada yang diproses dalam kesabaran, ada yang diproses dalam kesetiaan, ada yang diproses dalam kejujuran, macam-macam.
Dan namanya diproses itu paling gak enak. Kalau bisa nggak usah lewat proses lah, langsung berhasil saja deh. Tapi nggak seperti itu. Tuhan mau proses itu kita lewati. Kalau proses itu kita lewati dengan benar, maka hasilnya itu baik buat kita. Tidak perlu kita minta bukti, tidak perlu kita harus melihat dulu baru percaya, tidak perlu. Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat tetapi percaya. Kita itu orang-orang sangat berbahagia. Kita nggak pernah melihat Yesus hidup di dunia waktu Yesus hidup. Tetapi kita bisa percaya bahwa Yesus ada, lahir, mati, bangkit, naik ke surga, siap tempat bagi kita. Kita percaya, padahal kita nggak pernah ketemu Yesus. Berbahagia kita yang seperti ini daripada mereka yang saya ketemu Yesus, saya melihat Yesus. Kalau mereka sudah seperti itu benar, iman mereka tidak goyah sedikit pun. Ya, saya bukan nggak percaya dengan orang-orang yang sudah bilang saya melihat Yesus. Bisa sih. Saya melihat sinar putih. Lalu dikait-kaitkan itu siapa? Ya kita nggak pernah melihat gitu. Saya seumur-umur belum pernah didatangi Yesus dalam wujud seperti itu. Saya bertobat karena ada orang yang menginjuri saya. Sekian lama gak ke gereja, ada orang yang menginjuri saya. Kemudian saya terbuka, kemudian mulai ke gereja lagi. Saya bukan didatangi Yesus ketika saya nyepi, kemudian ada sinar putih dan berkata hai. Enggak seperti itu. Biasa-biasa saja saya. Tapi saya percaya bahwa dia adalah Yesus yang menarik saya keluar lewat orang-orang di sekitar saya. Jadi Yesus bisa ketemu saudara, bisa bicara kepada saudara lewat orang-orang sekitar saudara. Saya juga nggak pernah mengalami baca Alkitab kemudian ada suara kamu harus ini. Nggak pernah saudara. Tapi ada orang sering berkata ketika saya baca Alkitab Tuhan bicara sama saya, ngomongnya kayak kita ngomong gini. Tapi hati-hati ya. Kalau orang sering ngomong seperti ini, biasanya omongan orang gak didengerin saudara. Gak mau dengerin orang ngomong, gak mau dengerin nasihat orang. Dia hanya tunggu nasihat Tuhan langsung. Gak seperti itu. Tuhan bisa tegur saya lewat mungkin Pak Hedi bisa ingetin saya, mungkin Pak Khaled bisa ingetin saya, bisa. Dan seringkali Tuhan bicara seperti itu. Kalau dulu zaman perjanjian lama, Tuhan sering datang langsung berbentuk malaikat, berbentuk makhluk yang gak kelihatan, kemudian ada suara dan lain seperti Abraham mendengar suara Tuhan itu Tuhan. Tapi perjanjian baru setelah Yesus gak seperti itu Tuhan bicara. Justru seringkali Tuhan bicara lewat orang-orang sekitar kita yang dekat-dekat itu. Lewat pengalaman sehari-hari Tuhan bicara kepada kita. Sehingga kita bisa diingatkan, kita bisa ditegur, kita bisa diluruskan, kita bisa dibuat, loh kok seperti ini ya. Jadi saya minta saudara jangan menunggu suara Tuhan langsung ngomong pada saudara. Bisa-bisa sampai mati pun saudara nggak akan ketemu. Padahal Tuhan sudah bicara lewat orang-orang sekitar kita, lewat anak kita, suami kita, istri kita, lewat teman seiman kita, Tuhan bicara. Seringkali nggak kita anggap, kita hanya mencari menunggu sesuatu yang ya saya bilang aneh-aneh juga sih, tapi sesuatu yang susah dibuktikan. Bukan saya nggak percaya. Dan kalau saya ketemu banyak orang berkata Tuhan bicara sama saya,
Loh, kamu nggak ke gereja? Loh, kan bingung sih. Tuhan bicara kepada dia kok dia nggak ke gereja, sudah nggak ke gereja. Kan aneh. Lebih baik Tuhan nggak bicara langsung, tapi kita setia datang kepada Tuhan. Itu malah gitu. Thomas ini sebetulnya disentil Tuhan. Karena kamu sudah melihat, maka kamu percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Sadar nggak Thomas itu sudah disindir Tuhan? Kamu percaya karena kamu melihat. Andai kata kamu nggak melihat, nggak mencocokkan jarimu ke tanganku, kamu tetap nggak percaya bahwa aku bangkit. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Berbahagialah saudara dan saya yang tidak melihat tetapi percaya. Kita nggak tahu loh, hari depan kita ini kayak apa, nggak tahu. Hari depan anak-anak kita kayak apa, kita juga nggak tahu. Mulai tanggal 1 Mei itu katanya semua jalur kendaraan transportasi diputar katanya. Ada mobil-mobil apa lewat sini katanya, ada mobil-mobil yang di pinggir-pinggir jalan harus keluar semuanya katanya, masih katanya. Orang pada bingung mau naruh mobil kemana. Saya juga bingung, saya mau taruh mobil saya kemana. Tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan dan dua jalan cukup. Tapi saya nggak mau diem. Saya akan tanya ke RT, ada informasi apa nggak tentang jalan ini? Sebab kan simpang siur. Ada yang katanya dari Batu terus lurus, kemudian belok kiri. Ini jalan namanya bukan jalan Marubare, katanya zaman dulu jalan apa? Katanya mobil-mobil akan lewat sini 2 jalur. 1 jalur saja sudah mepet, mau 2 jalur. Jadi puyeng kan? Puyeng. Sama ketika jalannya ditinggikan berapa senti itu, semua kan harus keluar mobil-mobil. Saya juga bingung mau taruh mana. Masa mau taruh di depan Fania, kejauhan nanti sebenarnya. Akhirnya ya didorong sama Pak Erwin, Pak, udah masuk kompleks saja. Ya nggak pernah kebayang sih. Dulu mobil masuk kompleks gratis, free. Orang pada taruh mobil sebulan 400, 500, 300, saya free sih. Apakah Tuhan akan tolong dengan cara yang sama? Nggak ngerti saya sampai detik ini, nggak ngerti. Ya, apa kamu ke sono lagi? Udah mobil udah banyak di daerah sini. Kalau dulu masih sedikit tuh, udah banyak. Kalau nyumpul di sono perumahan juga nggak mau juga kan, nggak mau keganggu juga kan. Apakah di tempat pembuangan sampah itu juga nyumpul juga? Padahal saya ditawarin Panis kalau ada tamu gereja yang nggak bisa parkir masuk aja ke sono. Oh iya. Tapi sampai detik ini saya masih belum tahu. Jadi saya harus berkata masih belum tahu kemana arah mobil saya parkir. Mulai tanggal 1 katanya 8 bulan katanya. 8 bulan nanti kata kalau 300.000 aja sebulan juga udah banyak itu. Iya kan? Percaya Tuhan pasti tolong. Cukup. Kita nggak ngerti masa depan kita, masa tua kita, masa depan anak-anak kita kayak apa. Tapi kan Tuhan sudah berjanji buat kita. Sampai masa putih rambutmu pun aku akan menggendong. Setiap langkahmu diatur oleh Tuhan. Kalau engkau jatuh, engkau tidak akan pernah tergeletak. Tinggal kita percaya ya Tuhan. Orang Kristen bisa jatuh, bisa. Jangan bilang nggak bisa. Saya pernah tanya, apakah ada di antara saudara yang punya rasa khawatir? Oh, saya nggak pernah rasa khawatir. Saya nggak percaya.
Masa orang hidup di bumi nggak pernah merasa khawatir sama sekali. Saya nggak percaya model gini. Mungkin kekhawatirannya bentuknya beda. Pasti pernah atau nanti pasti pernah rasa khawatir, pasti ada. Rasa khawatir itu wajar maksudnya. Dan itu bisa kita atasi. Dan Tuhan juga sudah pernah kasih tahu. Mintalah maka akan kuberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka akan kau dapatkan. Pikulah kuk yang kuberikan, karena ringan. Ya, di renungan kemarin beberapa hari saya sempat masukkan kuk itu apa? Khusus seperti kayu yang ditaruh di leher, apakah itu lembu, sapi atau kerbau, untuk membajak sawah. Dua binatang ditaruh sehingga mereka saling mensupport satu sama lain, saling membagi beban. Yang satu kita, yang satu Yesus. Ketika kuk itu dipasang, setengah di kita, setengah di Yesus. Dia mau berbagi, silakan bagi bebanmu, silakan bagi pergumulanmu, silakan bagi kekhawatiranmu, silakan bagi ketakutanmu. Maka kuk itu ringan. Terus jadi seperti itu. Ya kita jalani saja, kita jalani saja. Kan kita gak akan pernah sanggup memikul beban sendirian. Semakin hari beban kita semakin berat, bukan semakin ringan. Bagi saudara yang punya anak kecil, bebanmu semakin berat dibanding ketika orang-orang tua yang punya anak kecil. Waktu saya kecil gak banyak masalahnya. Waktu saya kecil masalahnya paling main gundu, berantem. Iya kan? Ribut, ya pukul, nggak pukul, gini-gini, pukul aja, gitu aja. Tapi anak sekarang, waduh, kompleks masalahnya dia. Oleh sebab itu orang tua zaman sekarang bebannya tambah berat. Dan saya menyadari itu, Ustaz. Hidup zaman sekarang juga gak tambah ringan. Kebutuhan hidup semakin besar. Dan belum tentu pendapatan kita mengikutinya, belum tentu. Bisa tetap dan bahkan bisa turun. Beban kita lebih berat. Lalu kalau Tuhan tawarkan, pasanglah pikulah kuk yang kuberikan, maka berikan masalahmu, pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan, karena Dia akan membuat bebanmu ringan. Gak usah nunggu buktinya mana Tuhan, gak usah. Berbahagia orang yang tidak melihat tetapi percaya. Waktu Abraham dikasih tahu Tuhan, kau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. 95 tahun. Apa Abraham minta bukti? Enggak. Dia tetap percaya. Mari saudaraku, jangan dasari hidup kita dengan apa yang kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga. Tapi dasari hidup kita dengan firman Tuhan, janji Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa didengar dengan telinga. Firman Tuhan harus kita dengar, karena itu yang akan menumbuhkan iman kita. Ada banyak hal yang tidak akan pernah Tuhan kasih bukti kepada saudara. Ada banyak hal yang tidak akan pernah Tuhan kasih tanda kepada saudara. Tapi kita cukup percaya. Percaya itu cukup.
Percaya itu bukan pasif, bukan. Tapi percaya itu aktif. Sambil menunggu janji Tuhan tergenapi, kita melakukan bagian-bagian kita. Itu percaya. Iman itu seperti itu. Kita tunggu janji Tuhan, kita telah melakukan bagian kita. Jadi percaya itu bukan diam. Abraham juga sama kan. Ketika Tuhan kasih tahu engkau akan menjadi banyak bangsa, keturunanmu akan besar, jumlahnya tidak terhitung. Kemudian Abraham nggak diam. Dia tetap kerjakan bagiannya, dia tetap bekerja, dia tetap jalani kehidupannya sehari-hari, dia tetap melakukan apa yang baik, dia lakukan. Sementara janji Tuhan belum tergenapi, gak masalah, tetap lakukan yang terbaik. Maka pada waktunya janji Tuhan digenapi buat saudara dan saya. Jadi saudara dan saya lebih beruntung daripada Thomas. Thomas percaya Yesus bangkit karena dia mencocokkan jarinya ke telapak tangan Yesus. Kamu percaya karena kamu sudah melihat. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Sekarang mari kita lihat ke depan. Memang dunia berkata gak baik, tapi mari kita percaya bahwa sekalipun gak baik, Tuhan masih pelihara saudara dan saya. Tuhan masih bisa lindungi saudara dan saya. Kita masih bisa berjalan dan menjalani hari-hari kita sekalipun gak mudah, tapi kita bisa lewati satu demi satu. Sehingga pada akhirnya kita boleh melihat janji Tuhan satu demi satu tergenapi untuk kita semua. Jangan lemah, jangan lelah, dan jangan selalu menunggu bukti dulu baru percaya. Saya mau melayani Tuhan, kalau semuanya sudah beres, dia nggak beres-beres tuh. Yang satu baru beres, satu muncul lagi, satu belum beres, satu muncul lagi, nggak beres-beres. Lalu kapan melayani Tuhan? Ya. Saya mau melayani Tuhan kalau sudah kaya. Jangan-jangan gak kaya-kaya, gak pernah kaya, ya. Melayani Tuhan sambil terus bekerja, dan ketika kita diberkati Tuhan berlimpah, kita sudah menabur benih karena kita sudah melayani. Jangan mulai ketika kita sudah mendapatkan semuanya. Jangan-jangan Tuhan gak berikan itu semuanya. Ya saudaraku, hidup ini akan semakin bermakna kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Bagian kita sudah kita kerjakan tiap hari dah, ya. Tapi bagian Tuhan mana nih? Kita berikan. Ya. Setelah punya talenta, setelah punya kemampuan, ya, salurkan itu, ya. Bagikan itu. Maka kita bisa puas. Hidup ini puas kalau kita bisa membawa orang yang jatuh bisa bangun lagi, membawa orang yang sudah terperosok bisa lolos lagi, membuat orang yang sudah patah semangat bisa semangat lagi, ya, membuat orang yang nggak pernah bisa apa-apa bisa jadi orang yang punya sesuatu. Wah, kita puas benar, ya. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara itu saudara harus kerjakan, dan bukan hanya buat saudara secara pribadi, tapi biarlah yang lainnya juga boleh kena imbasnya. Setelah memuji Tuhan, mungkin pujian itu juga sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan, karena selain saudara merasakan mengalami bagaimana diberkati ketika saudara memuji, orang lain juga diberkati bagaimana ketika saudara memimpin orang memuji Tuhan. Nah, seperti ini. Jadi mari saudara, jangan nunggu bukti dulu baru kita bergerak, ya. Tapi bergerak saja dulu, dan Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan berikan jalan buat kita. Tuhan pasti akan buat jalan buat kita sampai suatu saat kita berkata, terima kasih Tuhan, untung aku tidak lewatkan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Kiranya Tuhan berkati saudara semuanya yang tidak melihat tetapi percaya. Amin. Janji mulia dan amin. Hari ini kami
membutuhkan banyak hal dari Tuhan. Tapi seperti apa yang Tuhan katakan kepada Thomas, biarlah itu berlaku buat kami juga. Sekalipun kami tidak melihat hari-hari ini secara mata jasmani, tetapi kami percaya bahwa Tuhan pasti tolong kami. Kami percaya Tuhan tuntun kami. Kami percaya Tuhan berikan kemampuan kami untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan rancangkan hari depan yang baik buat kami. Tuhan akan berikan kami kekuatan untuk kami berharap kepada Tuhan. Tuhan berikan kami kesetiaan untuk tetap percaya dan mengikut Tuhan. Dan kami tahu bahwa diberkatilah orang yang percaya karena tidak melihat. Dan itulah kami masuk dari situ. Biarlah kami tidak goyah ketika doa kami mungkin belum dijawab Tuhan. Kami tidak menyesal ketika hari-hari kami dihadapkan dengan tantangan karena kami mengikut Tuhan. Kami tidak akan tawar hati karena sepertinya kekuatan kami sudah habis, tapi Tuhan belum tolong. Kami tahu Tuhan punya waktu sendiri. Dan kami tetap setia menurut waktu Tuhan. Kami akan tetap percaya sekalipun kami tidak melihat. Terima kasih menerangkan firman dalam hidup kami, sehingga firman ini akan bertumbuh dan berbuah-buah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Kegiatan kita sepanjang minggu ini, saudaraku, dan ada pokok-pokok doa yang terus harus kita lakukan. Misalnya suruh semua biar semuanya sehat dan lain-lain ya. Itu setiap kali saudara berdoa, bayangkan semua satu persatu dan sebut kalau saudara kenal namanya, untuk saudara doakan supaya semuanya dalam keadaan baik. Minggu depan acara tambahannya yang sangat spesial yaitu penyerahan anak, saudara ya. Ada 4 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. 3 dari putra putrinya Pak Edi sama Bu. Iya, Bu Edi ya. 1 dari Pak Henry itu jemaat kita yang tinggal di Cibinong ya. Mereka akan bergabung besok minggu di tempat ini dan mereka akan menyerahkan putra putrinya untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan minggu depan juga ada perjamuan kasih sebagai rasa syukur kita sepanjang bulan Tuhan sudah sertai lindungi biar kita. Ya, saudara bisa bawa apa aja, kalau saudara punya kesempatan untuk bawa sesuatu nggak apa-apa, datang aja dengan nikmati berkat bersama. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami terbentuk bukan karena kami melihat buktinya terlebih dahulu, tapi karena iman kami yang sudah berkata sekalipun kami belum mendapat, sepertinya kami sudah mendapat. Sehingga kami boleh tetap bersemangat dan kami boleh terus mengacu pada setiap janji Tuhan. Harapan kami semuanya dalam keadaan baik, dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan buat jalan bagi kami dalam pergumulan, dan kami percaya Tuhan berikan kemenangan buat kami. Kami serahkan penyerahan anak pada minggu depan, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi 4 putra putri ini sampai pada besok minggu ketika mereka diserahkan kepada Tuhan. Benar-benar Tuhan memberkati, benar-benar Tuhan mengambil alih hidup mereka sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berkati orang tua yang sudah menyadari keterbatasannya untuk menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati mereka dan berikan hikmat, kemampuan untuk membesarkan anak-anak dengan cara Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Apapun pergumulan alasan mereka, Tuhan tolong mereka supaya di depan mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk menikmati berkat Tuhan, perayaan ibadah bersama-sama.
Berkati juga pembicara tamu yang sudah disiapkan, kiranya boleh datang, boleh menjadi berkat lewat firman Tuhan yang akan ditabur, sehingga kami dibangunkan kembali bagaimana kami harus hidup, dan Tuhan yang membuat kami semuanya baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kekasih, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan berkati. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Jemaat GOPDI Bogor nomor 17 tanggal 23 April 2023. Bagi saudara yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik melalui persembahan atau persepuluhan, dapat saudara masukkan langsung dalam kantong persembahan di gereja ataupun dapat ditransfer melalui rekening gereja di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Our timeline. Jadwal acara-acara gereja di GOPDI Bogor yang dapat saudara ikuti mulai dari hari Minggu, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu ada sapaan rohani pagi loh. Di minggu pertama ada perjamuan kudus, dan di minggu terakhir ada perjamuan kasih. Mari kita sama-sama aktif dan jangan sampai ketinggalan ya. Sunday School. Setiap hari Minggu jam 8:30 ada sekolah minggu loh di GOPDI Bogor. Yuk ajak kakak, adik, saudara, dan teman kamu untuk sekolah minggu bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan ya. Sudahkah kita melakukannya? Komitmen bertumbuh. Setia beribadah pada hari Minggu, baca Alkitab secara teratur, setia mengembalikan persepuluhan, terlibat dalam pelayanan, membawa jiwa baru. Komitmen beribadah. Pelayan Tuhan datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, jemaat datang 15 menit sebelum ibadah dimulai, menjaga kesatuan roh dan menjaga kebersihan gereja. Mari saudara kita terapkan dalam komitmen bertumbuh dan komitmen beribadah ini agar rohani kita, pelayanan kita, dan gereja kita semakin maju di dalam Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pokok-pokok doa yang dapat saudara bawa dalam doa masing-masing mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kontak us. Apabila saudara memiliki pertanyaan seputar ibadah dan pelayanan, dapat menghubungi nomor yang tertera di dalam warta jemaat ini. Ibadah Minggu pagi akan ditayangkan kembali dan dapat saudara lihat di dalam channel YouTube GOPDI Bogor. Let's work together in God. Thank you and God bless you. See you in the next week.